Ya, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar mengenai JavaScript. Materi akan kita bahas dari W3 School. Fokus kita pada pengantar, komentar, variable, operator, data types, events, functions, string templates, math random, if else, loop, do while, arrow function, classes. Gitu ya. Kalau waktunya cukup, saya kasih contoh. Ya, jadi kita hari ini akan belajar pengantar JavaScript. Kita mulai dari pengenalan JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Apa yang bisa dilakukan JavaScript? Ya banyak ya, semua hampir bisa. Semua bisa lah, gitu ya. Kemarin minggu lalu saya bilang HTML itu bagaikan struktur bangunan, CSS bagaikan desain interior, dan JavaScript berisi tentang behavior dari suatu web pages. Misalnya AC, analoginya kalau di rumah ya, listrik, air gitu. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan JavaScript yang saya bilang banyak ya tadi, bahkan semua. Contohnya seperti apa? Pertama misalnya mengganti HTML konten. Kita akan lihat contohnya. Nah, di sini minggu lalu kita udah lihat ya untuk HTML. Ini root-nya. Ada elemen head sama body. Yang tampil di browser adalah elemen dari si body. Ya, yang di dalam body. Di sini kita punya H2, di sini pasangannya. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Pencet. Kepencet loh. Ya, oke. Kemudian di sini ada paragraf. Paragraf itu kita kasih ID demo. ID namanya demo agar kita bisa mengidentifikasi si paragraf yang mana yang punya ID namanya demo. Kemudian ada button. Tulisannya click me. Kalau diklik nggak ada apa-apa. Karena belum kita kasih JavaScript. Terus kita kasih JavaScript. Kalau diklik, on click, cari dokumen yang ID-nya adalah demo. Oh, paragraf berarti ya. Terus kita akses atribut inner HTML-nya ini. Dan ubah jadi hello JavaScript. Jadi kalau diklik button ini, akan berubah tulisan JavaScript can change HTML content ini jadi hello JavaScript. Gitu. Kita run dulu. Ya. Nah, seperti itulah prosedur yang akan kalian lihat di contoh-contoh selanjutnya nanti. Ya, ada template HTML, kemudian di dalam body ada teks yang bisa kita lihat, konten. Kemudian kita buat JavaScript-nya baik secara inline seperti ini, internal, dalam text script, atau nanti eksternal. Ya, kalau eksternal berarti harus pakai misalnya Visual Studio Code. Kalau internal dan inline bisa di sini. Browser bawaan W3 School ini. Jadi hasil tadi diproses dulu, kemudian ditampilkan di elemen HTML yang ID-nya sudah kita target. Oke.
Nah, itu contoh satu, JavaScript dapat mengubah konten HTML. JavaScript dapat mengubah value atribut, ya. Jadi HTML itu punya atribut, kita bisa mengubah value. Contohnya seperti ini. Menghasilkan UI yang menarik. Dari contoh tadi, kita lihat bahwa user berinteraksi dengan web itu lewat komponen UI. Button, form, ngisi form kan. Misal di sini, ada lampu. Mental modelnya gimana? Lampu ya bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Button ini bagaikan switch ya, saklar misalnya. Turn on gitu. Kalau udah hidup bisa dimatikan, bisa. Solusi dari kebutuhan mematikan lampu tadi diimplementasikan lewat button. Kalau buttonnya cuma satu bisa nggak? Bisa. Buttonnya pakai slider bisa. Buttonnya pakai radio button bisa. Solusinya. Silahkan aja kreasinya seperti apa. Kebetulan di sini pakai 2 button. Seakan-akan lampunya hidup. Tapi apa sebenarnya di balik layarnya? Kita lihat. Saya hilangkan dulu ya. Oke. Di sini ada button dan ada image, ada button, ternyata ada image di sini. Ada image yang nama ID-nya my image. SRC source-nya ternyata adalah gambar lampu mati. Ini gambarnya. Ya, save image as desktop big bull off. Terus kita buka ya. Ini ya. Jadi image yang ditampilkan adalah lampu mati. Nah, terus ada button. Kalau diklik buttonnya, gambarnya diganti. Jadi kalau buttonnya diklik, ini turn on the light, akses dokumen yang ID-nya adalah my image, cari, kemudian akses propertinya .src yang menunjukkan sumbernya. Ganti gambarnya dengan peak bulb on. Jadi peak bulb off diganti peak bulb on. Nah, hidup sekarang. Save image. Nih, peak bulb on. Jadi diganti gambarnya. Ya. Tapi mental model kita apa? Ada lampu, bisa dihidupkan, dimatikan. Kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi sehari-hari yang bisa dilihat, bisa dong dibuat versi webnya, ya silakan, bisa aja. Cetekannya mau 1, bisa. Saklarnya mau 2, boleh. Mau di slider ganti warnanya jadi merah, kuning, hijau, biru, seperti di cafe, boleh. Silakan aja. Nah, yang ini ada button solusinya dalam bentuk button, turn off the light ini. Kalau diklik ganti lagi gambarnya jadi lampu mati. Nah, balik lagi. Jadi seakan-akan kita lampunya hidup mati gitu. Tapi sebenarnya hanya button yang mengganti sumber gambar. Gitu ya. Dan ini JavaScript-nya inline ya di dalam elemennya. Contohnya. Apalagi yang bisa dilakukan oleh JavaScript bisa mengganti style dari CSS. Ya, style CSS-nya si HTML dengan karena setiap
Di sini memang nggak dinyatakan style dot apa gitu ya, inline-nya. Tapi HTML ini sudah punya style sendiri, sehingga dia punya, memang by default, kita mau mengakses elemen dengan ID demo, terus kita akses defaultnya itu, style, terus kita ubah font size-nya jadi 35 pixel. Kalau diklik, katanya font size-nya akan berubah. Ternyata betul. Kalau diklik lagi, mau kembali ke biasa, bisa nggak? Bisa aja. Bisa dibuat gitu. Oke? Contoh lain, JavaScript bisa menyembunyikan dan menampilkan elemen. Ya, misalnya di sini ada tulisan what can JavaScript do, yang ini H2. Ternyata di sini ada low P, tulisannya hello JavaScript, tapi nggak kelihatan. Karena apa? Di CSS-nya stylenya dibikin display none. Ini adalah atribut yang bisa menghilangkan teks. Kita bisa akses paragraf ini dan ganti displaynya jadi blok supaya muncul. Bisa. Kalau mau dihilangkan lagi nggak? Bisa nggak? Bisa aja. Gitu. Misalnya di sini click me. Ya, kalau kita jalankan lagi click me, yang front end developer waktu ngebuat seperti apa? Ya, wah, sekedar fungsionalitas aja gitu. Tapi kalau kita berpikir UI, UX, ya, bagi user kan bisa aja nih surprise. Apa ini yang terjadi kalau saya klik ini? Apalagi zaman sekarang kan, trust itu sangat susah ya. Maksudnya, wah ini jangan-jangan ngambil data saya ini. Takut kan? Gitu. Jadi kata ini sangat mempengaruhi ya. Bisa diganti, mungkin lebih tampilkan tulisan. Mungkin lebih ramah. Seperti itu. Itu ya, dari sisi UI-nya kita kalau memikirkan user. Kalau memikirkan secara kode, ya tuliskan aja, tunjukkan, klik. Gitu. Kalau di sini, kalau kita tuliskan yang negatif, orang akan berpikir lain lagi. Ganti warnanya jadi merah, orang akan lebih takut lagi mungkin. Gitu. Kalau mau dihilangkan ya bisa aja ya. Buat lagi buttonnya. Baru diganti, hilangkan tulisan. Misalnya. Ya, tampilkan tulisan, itu hilangkan tulisan. Bisa aja. Gitu ya. Oke, itu contoh kira-kira apa yang bisa dilakukan JavaScript. Bebas aja ya. Kreasi kita mau sampai mana, kita yang menentukan. Oke, saya lanjut ke kedua, komentar. Nah, komentar ini merupakan baris di dalam script yang bisa digunakan untuk memberi keterangan, kode kita tentang apa. Misalnya dalam satu baris kita kasih komentar A2, membuat heading 2, gitu. Bisa dengan forward slash 2 kali. Atau kalau ingin multi-line, bisa seperti ini. Ya. Slash bintang, diakhiri bintang slash. Kita lihat contohnya. Nah, di sini saya mempunyai H1 dengan P, dengan ID masing-masing. My H dengan my P. Nggak ada tulisannya. Ya, kosong. Nggak ada tulisannya. Kemudian perhatikan juga di sini, saya memiliki internal JavaScript sekarang. Diawali dengan diakhiri dengan teks script. Script dan script ditaruh di body.
Ya. Lalu saya memiliki dokumen get element by ID my H, ngambil H1. Kalau diklik, bukan diklik ya di sini ya. Kalau di run, akan menampilkan tulisan JavaScript comment di sini. Sementara yang di bawah akan menampilkan tulisan my first paragraph. Saya kasih komen aja. Jadi ada dua komentarnya, yang multi line dan single line. Ya. Nih, single line. Nah, kalau saya klik, yang akan dijalankan adalah hanya yang H1 ini. JavaScript comment. Ya. Yang bawahnya nggak dijalankan. Itu komentar, ya. Kita bisa juga tambahkan di sini untuk menampilkan teks di H1 dengan ID H. Bisa. Ya, untuk menambahkan keterangan, sini keterangan secara umum, sini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan baris kode. Yang ini nggak akan dibaca, ya. Nah, itu untuk JavaScript comment. Sekarang kita ke JavaScript variable. Variable adalah kontainer, kotak, lemari, apapun istilahnya, tapi kontainer untuk menyimpan sesuatu, data. Datanya dapat dari mana? Kita buat sendiri, hasil perhitungan, dapat dari orang lain, terserah. Bebas. Tapi fungsinya untuk menyimpan data. Sekarang kita ingin tahu bagaimana cara membuat variabel di dalam JavaScript. Bisa secara otomatis, gunakan kata kunci var, let, dan cons. Kita akan lihat juga beda-bedanya, ya. Yang automatic, kita bisa langsung tuliskan X sama dengan 5, Y sama dengan 6. Jangan lupa titik koma belakang. Namun cara ini tidak disarankan, bukan merupakan good programming practice. Ya. Disarankan gunakan kata kunci var, let, atau cons. Di sini ada contohnya menggunakan var X sama dengan 5, var Y sama dengan 6. Tapi penggunaan var sudah termasuk out of date, ya. Kode-kode dari tahun 95 sampai 2015 pakai var. Apakah masih bisa digunakan? Bisa. Namun disarankan sekarang pakai let dan cons. Jadi let, nama variabel A sama dengan diassign ke nilai 5. Let A sama dengan 5. Atau cons A sama dengan 7. Cons B sama dengan 9. Dan sudah mulai digunakan sejak tahun 2015. Keyword var harus digunakan untuk menulis di browser yang lebih lawas, gitu ya. Jadi disarankan pakai cons, setelah itu let, setelah itu baru var jika harus, dan karena tidak bisa menggunakan let dan cons. Ya, ini contohnya cons price 5, cons price 6, price 2-nya 6, let total price 1 plus 5. Jadi begitu kita sudah tentukan cons price 1 sama dengan 5, ya sudah, price 1 itu nilainya sudah dikunci 5, gitu. Kalau saya mau reassign, ya, price 1 sama dengan 7. 5 tambah 6 di sini, ya, hasilnya 11, ya. The total is 11. Kita lihat hasilnya sini. Sekarang saya bukan bikin jadi 7, harusnya hasilnya 13, kan. Itu kalau saya run, jadi error. Nah, sudah. Ya, price 1 itu nilainya udah 5. Oke, price 2 nilainya 6. Coba saya buat di sini let price 3 sama dengan 4. Let price 4 sama dengan 6. Sama dengan 9. Seperti ini. Kemudian totalnya adalah price 3 plus price 4.
Hasilnya 13, 4 tambah 9 ya. Sekarang saya ubah price 3 sama dengan 7. Harusnya hasilnya adalah 16. Dan bisa. Ubah aja nilai price 3 itu bisa. Tapi kalau, karena dia LED. Tapi kalau cons nggak bisa lagi. Gitu ya. Jadi price 1 tuh udah nilainya 5. Sementara ini sekarang price 1 nilainya bisa berubah. Nah, seperti apa sarannya? Selalu declare variable. Jadi jangan X sama dengan 7 seperti tadi. Gunakan let cons var di depannya ya. Selalu gunakan cons jika nilainya nggak bisa diubah. Selalu gunakan cons jika tipenya nggak bisa diubah. Array atau objek. Hanya gunakan let jika kamu nggak bisa pakai gunakan cons. Ya, kalau nggak bisa pakai atau gunakan cons, baru pakai let. Jadi diutamakan si cons. Hanya gunakan var jika kamu harus mendukung browser tua. Jadi prioritasnya cons. Kalau cons, kalau udah pakai code editor nanti dikasih tahu error, nanti code editornya akan bantu ya semuanya. Jadi jangan terlalu pusing lah ya. Tapi sudah tahu sekarang urutannya seperti apa. Nanti code editornya akan bantu. Di sini kamu nggak bisa pakai cons. Kamu kok nggak pakai cons di sini? Nanti dikasih tahu. Tinggal di hover aja di pesan-pesan errornya itu akan dikasih tahu ya, dibaca. Oke, gitu untuk variabel. Saya lanjut ke operator. Nah, JavaScript operator ada beberapa ya. Arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, string operator, logical, bitwise, ternary, dan type operator. Kita akan lihat beberapa. Arithmetic operator ada subtraction, addition, ya, perkalian, exponentiation, divisi, pembagian, modulus, penambahan, sama pengurangan. Ya, mesti sudah ngambil ya pemrograman dasar, jadi ini sudah dikenal mestinya. Kemudian ada assignment operator. Dari aritmatik sekarang assignment operator. Ada sama dengan, ya, let A sama dengan 7. Nah, itu assignment operator X sama dengan Y. Atau plus sama dengan. Artinya penerapannya seperti apa? X plus sama dengan Y. X sama dengan X plus Y. Nah, ini contoh. Artinya X plus sama dengan Y itu sama dengan adalah X sama dengan X plus Y. Ya, ini sama. Hasilnya sama. Oke. Kemudian ada JavaScript comparison operator. Sama dengan, equal to, triple sama dengan, equal to, and equal type. Jadi dia membandingkan tidak hanya value, tapi juga tipenya. Ada tanda seru sama dengan not equal, tanda seru sama dengan not equal value, or not equal type. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan ternary operator. Nah, lengkapnya contoh-contohnya ada di sini nanti. Ya, bisa dicari. Nah, kita mau lihat contoh. Ya, di sini ada teks A dan teks B. Ya, teks 1 A, teks 2 B. Terus ada kodenya seperti ini di inline, di internal JavaScript. Result sama dengan teks 1 lebih kecil dari teks 2. Jawabannya seperti apa hasilnya? Apakah B lebih kecil dari A? Nah, kadang-kadang jadi pertanyaan ya. Solusinya gimana? Ya mencoba. Ya. Karena setiap bahasa pemrograman itu beda sifatnya. Makanya harus kenal dulu. Kata orang kan, nggak kenal nggak sayang. Ya. Jadi harus coba-coba dulu biar makin kenal. Ya. Seran, jawabannya adalah true ya. Hasilnya A lebih kecil dari B ya. Berarti ngikut alfabet ya. Perhatikan di sini saya tambahkan BR berarti
JavaScript ini bisa baca HTML, ya, bisa memproduce HTML. Sini BR, dia ternyata garisnya ke baris terbaru, ya. Kemudian saya ganti di sini, saya coba yang udah kita pelajari tadi. 5 sama enggak 5 string sama enggak dengan 5 number? Kalau perilaku di JavaScript. Double sama dengan, ya. Equal apa enggak? Kita run, hasilnya true. Jadi dianggap sama ternyata 5 string dengan 5 number di JavaScript. Kalau saya bikin triple sama dengan, hasilnya ternyata false. Jadi dia membandingkan juga, bukan hanya 5 dan 5, tapi tipe datanya. Jadi setelah ini kalau mau bandingin JavaScript pakai triple sama dengan, ya. Kemudian, lanjut, ada juga logical operators, pakai ini, ampersand, and, pipe, or, tanda seru not. Oke. Kemudian ada type operator, type of, untuk mengetahui tipe data dari suatu objek. Misalnya 5 adalah objek number. Tipe datanya apa? Ya number. Kemudian instance of, untuk melihat apakah suatu objek adalah instance dari suatu tipe objek tertentu. Ya. Kemudian ada bitwise operator, logonya seperti ini. Kita nggak mendalami lebih jauh. Oke, demikian yang operator. Ya. Selanjutnya kita ke data types, tipe data. Ada 8 data types: string, number, big integer, boolean, undefined, null, symbol, dan object. String, number, big integer, boolean, undefined, null, symbol, dan object. Selain itu ada juga built-in objects, antara lain objek JavaScript, array, dates, map, set, in array, float array, promises, dan more. Karena, ya mundur sedikit ya, karena JavaScript ini adalah the language of web. Jadi sebenarnya kalau kita udah punya browser, kita buka ke sini ke bagian inspect, kita itu udah punya JavaScript. Contoh ya, 7 atau 8 plus 7, 15. Nah ini JavaScript ini. Ya, date. Kita bisa tahu waktu sekarang ya. Fungsi date ini memiliki pasti memiliki method ya. Memiliki method. Misalnya apa ini? Yang bisa kita gunakan ya. Nah, bisa cari substring. Oke. Math dot random. Enter. Nah, menghasilkan nilai random dari 0 sampai 0,99. Nah, tahunya dari mana? Mau nggak mau kita harus baca di sini, ada banyak tuh. JavaScript. Apa itu? Dates. JavaScript math. Ya, dan masih banyak materi lain, ya. Itu jadi front end developer yang bagus dan juga memiliki kemampuan tentang JavaScript, ya mau nggak mau harus belajar ya. Luangkan waktu sini, ada banyak resource di internet. Nah, begini ya contohnya penerapannya. Length ditaruh 16 ya. Weight taruh 7,5. Jadi number bisa bulat, integer bisa desimal. Colors pakai double quote. Lihat cara penulisan variabelnya, L-nya huruf kecil untuk kata pertama, untuk kata kedua pakai huruf besar. Ini namanya camel case. Kemudian JavaScript objeknya dapat berupa misalnya sini, ya. Cara penulisannya JavaScript objek pakai tutup, buka tutup, kurung kurawal ya.
Di sini key-nya, sini value-nya. Jadi key, value pair, kemudian koma, key lagi, value lagi, ya. Kemudian array, objek array, dibuat dengan kurung siku. Oke. Kemudian objek date, tipe data date ya. Bisa juga pakai, di sini disarankan semua pakai cons ya. Objek, array, date pakai cons. Yang lain pakai len. Kecuali ada yang nilainya nggak bisa diubah, misalnya pi. X sama dengan math.pi, misalnya. Hasilnya 3,14. Oke. Uniknya di sini, kita kan mau mengenal sifatnya ya. Kalau kita melakukan penjumlahan string dengan teks, stringnya dianggap sebagai numbernya dianggap sebagai string gitu. Jadi X sama dengan 16 per volt plus Volvo jadi 16 Volvo. Ya. Sifat ini salah satu sifatnya si JavaScript ya. Oke, gitu saya pikir ya untuk yang tipe data. Yang perlu diingat adalah setiap tipe data ini merupakan apapun yang kita buat, misalnya length sama dengan 16 tadi, tipe dari length adalah number. Nah, number itu objek. Objek yang diturunkan dari kelas. Jadi dia memiliki properti dan method. Gitu ya. Selanjutnya kita melihat function. Defense dulu ya. Nah, event HTML adalah sesuatu yang terjadi kepada elemen HTML. Itu namanya event, sesuatu yang terjadi. Ketika JavaScript digunakan di HTML, JavaScript dapat bereaksi terhadap event itu. Eventnya apa? Mouse hover, mouse diklik, mouse in, mouse out, page loading selesai, input field berubah, button diklik yang tadi, sudah. Setelah event terjadi, misalnya button diklik, kita ingin sesuatu terjadi. Nah, kita gunakan JavaScript gitu. Polanya seperti apa? Di sini nanti elemen HTML-nya. Kemudian event-nya on click atau apalagi mouse hover. Kemudian kode JavaScript-nya. Gitu ya. Contoh. Sini ada button. Sudah lihat banyak tadi. Kalau diklik, this inner HTML did ya. This ini mengacu pada objeknya saat itu. Ya objeknya button. Ya nanti kita akan mengenal this ini lebih. This ini sama dengan button dalam hal ini. Button dot inner HTML ubah jadi did. Tulisan the time is inner HTML-nya. Karena ini adalah HTML. Berubah tulisannya menjadi hari, bulan, tanggal, tahun, dan waktu saat ini. Gitu ya. Mau diubah buttonnya, mau diubah H1-nya, teksnya, terserah kita ya. Nah itu ya, event. Ada banyak sekali on change, on click, on mouse over, on mouse out, on key down, keyboard. Kita aja banyak tuh buttonnya. Kalau dipencet keyboardnya, dari A sampai Z aja udah 26 event ya. Nah ini ada banyak sekali event-event ya. Bisa digunakan untuk menampilkan pengalaman saat berinteraksi dengan UI. Khususnya dalam bentuk web ya. Banyak contoh-contoh menarik di sini, resize ya. Atau apa ini? Progress, play, media is post.
Nah, bahkan ada contoh-contohnya ya. Event untuk audio. Wow, banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Saat misalnya media starts to play, kita mau tampilin apa? Banyak sekali. Oke, kita lanjut lagi. Itu event. Kemudian kita ke function. Nah, ini function ya. Gimana sih cara membuat function di JavaScript? Function adalah kode blok yang didesain untuk melakukan suatu task tertentu. Jadi ada tasknya, ada tugasnya yang harus dilakukan oleh si function. Fungsi ini akan dieksekusi kalau ada yang manggil gitu. Sekarang kita mau belajar cara bikin function itu tadi. Nah, ini caranya ya. Cara satu ya. Cara satu. Function. Keywordnya. My function. Nama functionnya. Functionnya itu mau ngapain? Ya, misalnya perkalian dari 2 angka. Ya udah bikin aja rumusnya gimana. Oke. Jangan lupa return something. Terus function ini kan udah jadi. Kalian kasih ke teman kalian. Nih, saya punya function pengalian 2 angka. Oh ya, keren sekali. Iya dong. Cara makainya gimana? Gampang, kamu cukup supply 2 angka, nanti dia bisa ngaliin. Nah ini. Wah, keren dong. Kemudian dia supply 2 angka ya. Contohnya gimana? Coba penerapannya. Ya, seperti ini. Panggil nama functionnya, supply 2 angka di dalam kurung buka kurung tutup. Nah, kurung buka kurung tutup ini menandakan kalau dia adalah function. Gitu. Kita coba ya. Penambahan ini ya, 2 angka misalnya, 3 angka ya. Function kata kunci. Penjumlahan namanya. Langsung kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, return. Udah, gitu aja. Function. Ini di JavaScript ya. Namanya, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal. Jangan lupa di dalam kurung kurawal bikin kata return. Penjumlahan 3 angka misalnya. Angka 1, rumusnya penjumlahan itu tahu dong, angka 1 tambah angka 2 tambah angka 3. Sudah. Gitu. Titik koma. Nah, udah jadi nih fungsinya. Terus kalian cerita ke teman kalian, hey, saya udah buat loh ini, perlu 3 angka. Kamu harus, ini kalau kamu pakai bisa, cuma kamu harus kasih 3 angka ya. Kasih angka 1, samakan ya. Angka 2, angka 3. Nanti ini bisa loh. Wih, keren ya katanya. Iya keren. Coba dong. Dicoba. Dipanggil ya, penjumlahan. Kasih angkanya 3, 4, 5. Nanti ini kalau dijumlahkan hasilnya jadi 12. Udah bisa ini kalau di code editor. Nah, karena kita ingin menampilkan ini di HTML, harus kita simpan ke dalam variabel. Let, mau bikin variabel, hasil. Jadi angka 12 itu sudah ada di dalam hasil. Ya. Atau kita mau ganti 10, 10, 10. Nanti 30 ini udah ada di dalam hasil. Oke. Kemudian hasilnya mau kita tampilkan di mana? Di satu elemen yang namanya ID-nya demo. Kita cari yang nama ID-nya demo yang mana? Oh ini, ada paragraf namanya ID-nya demo. Mungkin kita ganti ini jadi B aja, bold.
atau H2, bebas ya. Mau nampilkannya di mana? Bebas. Ya. Lalu kita run hasilnya 30. Itu ya. Ini cara satu bikin function. Oke. Kemudian cara dua, ya sama ya, kita bikin aja let misalnya. Penjumlahan 2 misalnya. Penjumlahan 2 ya. Sama dengan kita ubah, kita bikin string kosong aja. Let kan bisa berubah tipe datanya. Const enggak ya. Terus kita bikin gimana? Penjumlahan 2 sama dengan function. Lihat bedanya. Satu function dulu baru penjumlahan, di sini penjumlahan function gitu ya. Baru setelah function kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, return. Mau ngapain? Kali ini mau perkalian 2 angka. Angka 1 kali angka 2. Terus kalian kasih ke teman kalian, ini loh, kamu cukup suplai angka 1 sama angka 2. Nanti kamu tinggal pakai aja. Beneran nih? Uji coba dong, iya. Coba aja, penjumlahan 2, angka 1, berapa? 4, angka 2-nya 5. Gitu. Ya udah jadi. Ya. Oh, tampilin dong ke HTML. Boleh. Buat variabel dulu ya. Nah, hasil 2. Nah, ini kita tampilkan di hasil 2. Sudah punya. Ya. Nah, silakan pilih mau cari cara yang mana. Cara 1 atau cara 2 untuk buat functionnya. Ya, di JavaScript. Kalau masih bingung nanti langsung ngetik kayak gitu ya, pakai cerita yang cara saya tadi ya. Oke, nanti kita balik lagi ke sini. Kita tutup dulu. Cukup dulu untuk function ya. Saya ke string template. Nanti kita balik ke situ. Nah, string template atau namanya juga template literals atau namanya template string, ini adalah kesayangan ya, kesayangan kita programmer yang punya banyak nama ya. Seperti kalian pasti kesayangan orang tua kalian, namanya mungkin putraku, putriku, Mas, Ndo atau apapun lah istilahnya ya. Anak matahariku, bintangku ya. Itulah, banyak namanya. Silakan julukan ya. Cara ngebuatnya gimana si template literals ini? Pakai backtick. Backtick itu kalau kalian lihat di kursor kalian di keyboard kalian sebelah kiri nomor 1 itu ada backtick ya. Karakter itu. Backtick ini. Jadi bukan double quote lagi. Backtick ini bisa nulis teks. Ya. Setelah itu di dalam teksnya kita bisa mengakomodasi single quote dan double quote lagi. Bisa menulis multi-line string. Tapi tetap kalau di browser ke samping ya. Misalnya. Yang paling keren itu bisa ini. String interpolation. Ya. Yang paling keren ya. Artinya variabel bisa dibaca di dalam teks. Dan expression, misalnya perkalian, bisa diubah jadi teks. Caranya gimana? Ini contohnya.
Nah, di sini ada variabel let price nilainya 10, tipenya number. Let VAT 0,25 penambahan harga karena pajak. Ya. Kemudian total. Total adalah hasil perkalian dari price dengan VAT ini ya. Perhatikan di sini di dalam template literal, dalam backtick ini kita bisa melakukan perhitungan langsung. Nggak perlu kita bikin langsung total sama dengan price kali, tapi langsung satu. Dan juga mendukung string, ini kan teks. Setelah itu kita bisa menerapkan method. Jadi setiap tipe data punya atribut dan method. Nah ini methodnya, to fix 2. 2 angka di belakang koma. Misalnya kita bikin 6 angka di belakang koma. Ini semua bisa didukung karena ada backtick ini. Terus hasilnya kita ambil, total. Jadi nggak perlu lagi double quote total, titik 2, tutup quote plus. Nah itu langsung satu kali. Langsung ambil hasilnya total. Nah, hasilnya 6 angka di belakang koma. Ya. Nah ini kekuatan dari backtick atau template literal ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita akan melihat math ya. Math object dalam JavaScript digunakan untuk melakukan operasi matematika. Misalnya math.py tadi sudah kita coba. Math itu mempunyai properti dan metodenya. Propertinya misalnya math.py ya. Sudah kembali tadi. Math.e Euler number. Nah, ada juga ini math.round, math.sale, math.floor, math.trunk gitu. Round misalnya mengembalikan nilai integer terdekat, membulatkan ke yang terdekat. Sale membulatkan ke atas, floor membulatkan ke bawah. Trunk mengambil nilai integer. Karena math ini ya merupakan JavaScript, jadi bisa diterapkan di browser, sudah kita lihat tadi. Ya. Kita coba di sini, math sale. Math sale 4,4, 5 ya. Pembulatan ke atas. Ya. Kita ganti math floor. Pembulatan ke bawah. Ya. Math round. Bulatkan ke terdekatnya, ya 4. Oke, itu math ya. Ada properti, ada metodenya. Sekarang kita lihat selanjutnya random. Math.random mengembalikan nilai random antara 0 sampai 1. 0-nya masuk, 1-nya nggak masuk. Nanti hasilnya nilai random. Ya. Seperti ini. Nah, ini bisa kita simpan dalam variabel ya. Let angka sama dengan random. Seperti ini bisa ya. Terus di sini kita panggil angka. Ya. Let angka. Oh, di luar ya. Harusnya di dalam JavaScript ya. Nah, ini mau dikombinasikan boleh ya. Math random kali 10. Bisa ya. Jadi 0, tadi jadi sudah 7, gitu ya. Bisa kombinasikan lagi math dot floor. Pembulatan ke bawah. Sekarang nilainya udah nilai integer. Tapi belum sampai 10. Kalau mau sampai 10, karena ini 0 sampai 9 ya.
Tambahin lagi 1. Sekarang 1 sampai 10. Tuh. Jadi kita kombinasikan terus ya. Nah, itu untuk math random ya, bisa dikombinasikan dengan math yang lain. Operasi perhitungan ya. Setelah itu, udah dapat hasilnya disimpan di variabel, variabelnya ditampilkan di HTML. Oke, sekarang kita lihat percabangan. Nah, percabangan itu mungkin kalian sudah belajar bisa pakai if, else if, dan switch. Yang kita lihat if, else saja ya. Dengan contoh if, else ini kita ingin membuat salam berdasarkan waktu. Kita tahu bahwa tadi fungsi object date dalam JavaScript bisa menghasilkan real time ya, waktu sekarang. Sekarang pukul 10.34, jadi hours-nya jam 10 gitu. Ya. Di sini kita buat variabel new date, berarti informasi lengkap tentang waktu saat ini. Get hours adalah fungsi untuk mendapatkan jam. Tahu dari mana? Ya, dari baca ya. Atau dari lihat tutorial. Di sini ada JS dates. Ya. Ada banyak sekali fungsi-fungsi dalam dates yang bisa digunakan sampai harus dibuat menjadi section sendiri. Nah, outputnya seperti ini. Kalau ingin mendapatkan waktu, misalnya hours, bisa pakai get hours ya. Jadi banyak sekali di sini ya, panjang terkait penggunaan. Tapi resumenya misalnya di sini untuk mendapatkan hours 10 ya, pakai fungsi get hours. Jadi hasilnya sekarang 10 ya, get hours. Kita kembali. Nah, time, new day, get hours hasilnya 10. Time ini variabel nilainya 10. Terus kita bikin variable greeting. Nggak ada kita kasih value apapun. Jadi ini tipe datanya undefined. 10 lebih kecil dari 10. Benar apa enggak? If 10 lebih kecil dari 10. Kemudian yang dieksekusi adalah yang di dalam kurung kurawal ini. Kalau iya, jawabannya good morning. Tapi ternyata enggak. Else if jika 10 lebih kecil dari 20, yang akan dieksekusi adalah ini, good day. Benar apa tidak? Benar. Gitu, ya. Kalau semuanya enggak benar, baru yang dieksekusi adalah good evening. Jadi dibagi jadi 3 waktu ya, yang berbeda. Nanti malam kalau mau nyoba, jam 10 atau jam 9, coba aja nih, nanti hasilnya good evening. Nah, karena hasilnya ini 10, yang ini yang benar, maka ini yang diambil. Greeting yang undefined ini berubah menjadi string good day. Di sini karena pakai let. Kalau pakai cons, kira-kira apa yang terjadi? Ya, nggak bisa ya, harusnya. Nah, setelah itu greeting kita tampilkan di HTML-nya di sini. Maka muncullah good day. Coba kita ganti cons. Nggak bisa ya. Karena kalau udah gitu ya undefined aja gitu. Oke, paham ya mengenai ini if buka kurung, tutup kurung, di dalamnya ada operation-nya, kemudian yang akan dilakukan adalah yang di dalam kurung kurawal ini. Gitu ya. Itu percabangan. Kemudian kita coba perulangan. Perulangan ada macam-macam ya di sini. Ada for in, for off, while, do while. Yang akan kita lihat adalah for loops dengan do while. Kita lihat dulu yang for loops ya. Nah, ini misalnya. Di sini kita punya array, anggotanya ada 6 ya. 6 jenis mobil. BMW, Volvo, Saab, Ford, Fiat, Audi. 0 indeks pertama, urutan pertama. 1 indeks kedua,
urutan kedua ya, sampai akhirnya indeks kelima urutan ke-6. Jadi panjangnya isi array ini ada 6. Oke. Kemudian kita buat teks kosong, tipe datanya string, ya, tapi isinya kosong, let text. Kemudian for loop ini memiliki 3 bagian. 1, 2, 3. Oke. Kita tahu di sini teks sama dengan plus sama dengan ini artinya apa? Teks sama dengan teks plus ini. Ya. Jadi dimulai dari i sama dengan 0. I-nya 0. Charge length ini adalah properti dari array untuk mencari panjang isi. Ada berapa ini? Ada jawabannya 6. Apakah 0 lebih kecil dari 6? Iya. Jika iya, jalankan ini. Jadi teks kosong yang ini ditambah cars i BMW. Jadi BMW ya. Baru baris kemudian ditambah baris baru. Jadi teks ini adalah BMW dan baris baru. Gitu. Setelah itu masuk ke sini. I++. Nolnya jadi 1. Ini udah selesai tadi. Gak usah lagi. Kan udah dinyatakan variabelnya. I. Kan untuk menyatakan variabel I aja. Sekarang I adalah 1. Masuk ke sini. 1 apakah lebih kecil dari 6? Iya. Teks tadi isinya apa? BMW baris. BMW baris plus Volvo baris. Disimpan di sini. BMW, Volvo baris gitu. Gitu ya. Sampai terus sampai 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cars length isinya kan sudah BMW, Volvo, Saab, Ford dan Fiat gitu ya. Sekarang mau nambahin Audi. Masih berhasil, kemudian jadi 6. 5 tambah 1, 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Ya, karena tidak usah diterapkan. Gitu. Nah, itu disimpan di variabel teks. Nah, kemudian variabel teks ini ingin kita tampilkan ke HTML dokumen get element by ID. Apa tadi? Demo. Ambil inner HTML-nya sama dengan teks. Lalu kita tampilkan ya. Gitu. Itu yang for. Kita coba perulangan lain, yaitu do while. Nah, kita lihat bedanya apa. Nah, do while seperti ini sintaknya. Do, buka kurung, tutup kurung, kurawal. While conditionnya. Jadi kondisi ini akan dijalankan, do ini akan dijalankan kalau kondisinya masih benar. Ya. Kita coba di sini. Di dalam script ini, ya, kita jalankan do while-nya. Pertama kita buat dulu variabel teks kosong, karena harus tetap ada kontainer ya, untuk menyimpan data yang hasil proses kita. Kita tentukan variabel i-nya, sama dengan for loop tadi, ada inisiasinya, awalnya. Ya. 0. Kemudian ada teks, ini ya, di sini dibikin BR-nya di depan, supaya bisa ke bawah ya, setelah terisi, ada BR-nya supaya bisa yang selanjutnya itu turun ke bawah. Kalau dihilangkan ini, BR-nya dia akan nyambung terus ke samping. Atau kita bisa juga bikin begini ya. Nah. Oke, ini mungkin masih bingung.
Nah, teks kosong plus the number is I, 0, kemudian ke bawah. Ya, do. Pertama kali harus dilakukan do. Nggak usah dicek, kan bacanya dari atas. Setelah itu ke bawah. While 0 lebih kecil dari 10, ya benar. Tadi ini 10-nya dapat, atau 6-nya dapat dari cars.length ya. Jadi lebih dinamis. Kalau ini langsung diketik hardcode 10. Ya nggak apa-apa, sama aja. Jika masih benar, ya, setelah ini ditambahkan tadi ya, teks, I, langsung I++, jadi I tambah 1, 0 tambah 1, 1. 1 lebih kecil dari 10, ya. Kemudian lakukan lagi ini, ya. Sampai akhirnya 9, masih benar. Kemudian jalankan lagi, the number is 9. 9 tambah 1, 10. Nah, 10 lebih kecil dari 10, salah, udah stop jadinya. Bedanya apa dengan do while dengan for loop? Kalau di sini saya isi 12, dia akan tetap dijalankan satu kali. Teks sama dengan, kan teksnya dijalankan di sini, diambil ya. Variabel kosong the number is 12. Dia akan tetap jalan satu kali. Beda dengan for loop. Kalau ini saya ganti 12, dia nggak jalan ya. Itu ya bedanya. Dua-duanya sama-sama perulangan membaca dari suatu, membaca data ya. Membaca data, kemudian diiterate satu-satu datanya. Gitu. Oke, itu for loop. Selanjutnya kita ke arrow function. Ya. Arrow function ini versi ringkas dari arrow ya. Tadi kalian sudah tahu cara ngebuat arrow ya, maaf, membuat function. Sekarang kita mau belajar mengubah kode tadi menjadi arrow function. Nah, gitu. Ini fungsinya ya. Nah, kita mau mengubah jadi arrow function gitu. Formulanya seperti apa? Seperti ini. Hello, nama fungsinya ya. Dilihat dulu perbedaannya. Misalnya seperti ini, nama fungsinya function, kemudian isinya di sini ya. Ya, sekarang gampang, hello aja. Functionnya dihilangkan, cukup diambil kurung buka kurung tutupnya, kemudian diganti panah. Functionnya dihilangkan, ambil kurung buka kurung tutupnya, yang lainnya sama. Ya, cukup functionnya dihilangkan. Kemudian diganti tanda panah. Atau bisa disingkat lagi seperti ini. Kalau dia hanya one statement aja, bahkan lebih ringkas hello, sama dengan kurung buka kurung tutup, panah langsung aja. Prosesnya tadi apa? Perkalian kah atau apapun. Oke? Kalau ada parameter di dalamnya, misalnya 2 angka, masukkan 2 angkanya di dalam kurung buka kurung tutup ini. Kalau hanya punya satu parameter, boleh dihilangkan kurung buka kurung tutupnya. Tapi kadang-kadang ya mungkin membingungkan. Saya kayak gini aja. Ya, ini nama functionnya. Kita coba ya. Nah, seperti ini tadi, ini salah satu cara ya bikinnya. Caranya gimana ngubahnya? Hello sama dengan kurung buka kurung tutup, panah, ya. Setelah itu apa? Ingin misalnya pertambahan 2 angka ya. Baru di sini
Hello World ya. Nah, terus di sini kita rubah aja mungkin komen aja dulu ya. Saya nggak di komen. Komennya ya. Jadi error dia. Kita coba yang ini aja ya, biar langsung kalian lihat. Hello World. Ini ya, sama ya. Hello, langsung gini. Kita akan coba konversi dari arrow ke non arrow. Nah ini ya, nyatakan hello. Jadi gampang sekali, hello sama dengan kurung buka kurung tutup, panah, kemudian hello world. Nah kalau pengen ngubah angkanya perkalian ya tadi ya, saya ingin perkalian, ubah aja nih perkalian ya. Jangan lupa diubah dulu perkalian. Kemudian perkalian apa nih? 2 angka misalnya. Angka 1 kali angka 2. Gitu. Oh, kamu perlu kasih tuh angkanya, angka 1, angka 2. Kemudian kita harus panggil perkaliannya. Ya. Angka 1-nya berapa? 4, angka 2-nya 5 misalnya. Dan 20. Itu ya. Jadi sederhananya, nama function sama dengan kurung buka kurung tutupnya, baru apa yang mau dilakukan di situ. Misalnya return hello world tadi, kan nggak ada ininya. Nggak ada argumennya. Ya, cukup begini aja, kalau nggak ada argumennya. Ya, saya ini kayak diganti apa? Sapa. 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 Boleh kalau mau. Tapi kan returnnya nggak ada lagi ya. Nah, gitu ya. Mau dibalik lagi menjadi function yang lain ya. Bisa yang atau mengubah jadi sapa 2 ya, mau pakai versi yang lain. Function yang tadi versi sapa kurung buka kurung tutup return hello world. Nah, gitu. Kita bikin sapa 2 ya. Sapa 2. Jangan hello dunia aja biar kelihatan beda. Ya. Jadi coba belajar konversi dari arrow function ke ragam jenis function 2 tadi ya. Sapa 3 misalnya. Sama dengan function kurung buka kurung tutup kurung kurawal, kalau yang ini return hello, apa kabar? Ini ya. Terus sapanya sapa 3. Gitu. Ya, belajar mengkonversi. Oke, itu arrow function ya, bisa diulang-ulang, memang harus banyak latihan ya karena teknis. Terus kita ke terakhir ya, kelas, habis itu kita selesai. Nah, kelas ini blueprint untuk membuat objek. Nah, seperti string itu ada kelasnya yang membuat string gitu. Yang namanya blueprint ya cetakan artinya, cetakan biru ya. Seperti apa sih membuat cetakan itu? Ya seperti ini. Ya.
Cetakan itu memiliki properti, memiliki ciri khas tertentu ya untuk menghasilkan objek yang memiliki properti dan method. Misalnya sebuah mobil Toyota dicetak di Indonesia. Cetakannya dari mana? Dari Jepang gitu. Tapi cetaknya di mana? Di Karawang gitu misalnya. Kalau nyetaknya caranya gimana? Ada ketentuannya. Nah, seperti ini ketentuannya. Diawali dengan keyword class, misalnya saya pengen bikin mobil Toyota. Toyota. Ini Toyota itu harus seperti apa sih? Toyota itu punya tipenya. Innova Zenix, Avanza Veloz, gitu ya. Kurang tahu. Kemudian ini karena cetak di Indonesia, tipe, kemudian ada tahunnya. Ya enggak? Kemudian ada warnanya. Yang dicetak di Indonesia. Konstruktor gitu. Harus ada konstruktor, kurung buka, kurung tutup. Jadi setiap apapun yang ingin dicetak dimanapun, mobilnya harus mengikuti aturan kita. Kebetulan aturan kita pakai 3. Tadi ada 2, 3, mau 5, mau 10, 20, terserah. Ini aturan kita harus ada tipe, tahun, warna, kemudian apa ya lagi? Mau nambahin, silakan aja. Semua informasi ini disediakan oleh perusahaan yang nyetak. Pengguna kita, penggunanya pasti perusahaan yang nyetak. Dan harus disimpan di dalam variabel. Informasi tipe, jenis, nah, gitu. Harus kasih informasi tipe, kamu kasih, simpan di file, di variabel jenis. Tahun pembuatan, pembuatan. Tahunnya, ya. Kapan, misalnya. Tidak apa-apa. Nama variabelnya bebas saja. Kemudian yang warna, color, gitu ya. Warna. Gitu. Nah, di sini apa? Di sini mengacu, merefer pada objek yang akan dibuat nanti. Misalnya saya buat Innova Zenix. Ini mengacu pada Innova. Pakai blueprint ini saya buat Avanza ya. Avanza itu si dis itu. Jadi dis jenis tipenya apa? Veloz. Kira-kira gitu. Kemudian ini usia ya. Lama beli misalnya. Age tadi lama beli kita bikin. Nah, lama beli ini adalah fungsi misalnya kita bisa bikin method lama beli. Lama punya deh. Atau dibeliin orang kan. Nah, kita mau tahu kapan ini berapa lama kita beli. Berapa lama kita beli itu rumusnya gimana? Berarti tahun sekarang dikurangi tahun kita beli, gitu, lama beli gitu. Berarti tahun sekarang caranya gimana? Ya tahun sekarang caranya gimana ya di JavaScript ya? Oh, ada fungsi date. Ya udah, pakai fungsi date ini. Objek date. Terus pengen tahu dapat tahun sekarang gimana? Pakai get full year. Jadi keluarnya 2025. Dikurangi kapan beli. Ya. Kapan beli? Itu aja mungkin. Kapan buat gitu ya. Kapan buat? Kapan buat? Tahun sekarang kurang kapan buatnya. Atau kapan beli juga boleh. Ya. Karena dengan asumsi kapan kita beli itu dibuat gitu. Kira-kira gitu ya. Ya inilah blueprintnya cetaknya. Terus cara buatnya gimana? Oke. Sekarang cons Innova. New Innova adalah new mobil Toyota. Kita ke dealernya, ke Toyotanya. Anggap aja ke dealer ya, atau langsung ke pabriknya lah, nggak apa-apa.
Zenix. Zenix tahun 2022. Ada nggak Zenix 2022? Terus saya pengen warnanya ungu, ya, purple. Zenix ungu, wah udah kacau ya di jalanan itu. Oke, sekarang kita bisa nih dokumen get element by ID demo inner HTML. Kita ingin mengubah teks kosong ini, nampilkan informasi mobil kita. My car is plus innova.name. Innova.jenis. Nah, ini kan Zenix ini. Innova.jenis adalah di urutan pertama ya, satu tipe ya, ini tipenya. Tahunnya. Kapan belinya tadi ya, warnanya purple. My car is Innova, jenis my car is Innova gini ya. Oke, kemudian plus it is berapa tahun umurnya. My car, bukan my car, tapi Innova. Dot lama punya. It is berapa years old. Run. My car is Innova Zenix. Ya. It is 3 years old. Gitu. Ya. Jadi sekarang kita udah bisa mencetak mobil-mobil karena kita sudah punya cetakan ya. Nah, sekarang saya ingin bikin mobil apa lagi nih? Toyota aja ya, karena Toyota semua. Saya punya Avanza. New Toyota Avanza Veloz tahun 2023 warna Tosca ya. Kacau ya. Terus ini kita mau bikin lagi, bisa dong kita coba gini. Nah, demo di sini kita kasih demo 1, di sini kita kasih demo 2. Dia adalah my car is Avanza. Dia jenisnya adalah Avanza Veloz. It is Avanza, lama punya 2 tahun mesti ya. Oh, enggak Alphard ya. Enggak apa-apa deh. Mungkin mentalnya masih sampai situ ya. Nanti ya Alphard habis ini. Biar jadi doa ya. Alphard. New Toyota Alphard Velfire. Alphardnya ya. Tahunnya 2024 ya. Warna Tosca. Boleh. Nah, ini demo 2 udah ada belum? Belum ada. Ya udah kita buat deh. Ya. Demo 1 dan demo 2. Kita nggak mau P, kita mau H2 ngejreng ya. Nah, stylenya boleh diubah ya, warna ungu, warna Tosca gitu. Tambahin gambar icon mobil boleh. Sekarang. Nah, ya. Bisa gitu. Mau nambahin style warnanya boleh. Gitu ya. Oke, saya terakhir ya, kasih contoh aja satu lagi, kalian udah bisa. Nah, semua materi tadi mesti sudah cukup untuk memahami kode yang mau saya tampilkan. Visual Studio Code. Nah, ini ada kode JavaScript ya. Kode PPT di sini. Oh, PPT yang tadi ya. Ini HTML-nya.
HTML biasa, dokumen, ya. Kemudian ada button di situ, ID-nya start game, tulisannya start game, bisa bayangin ya. Terus coba kita jalankan di live server. Nah, ini dia. Kalau diklik, nah munculkan ini prompt ya. Nebak angka 1 sampai 100. Nah, coba kita tebak ya. Lagi hoki apa enggak saya? Kalau hoki hebat nih. Cara yang paling intelijen 50 ya. Too low, terlalu rendah. Terlalu rendah. Jadi harus naik lagi itu, 51 sampai 100. 75 dong yang tengah-tengah. Waduh, masih itu loh. 76 sampai 100 ya, masih lagi. Berarti 80. Masih itu low juga ya. Jadi ada beda 20 bagi 2 90. Masih itu height ya. Ada beda 9 bagi 2 berarti 85 aja. 85. Masih itu low ya. Ada 3 berarti 88 aja. Korek. Iya. Yeah. Ya, tidak terlalu sampai ujung lah ya. Korek. Nah, itu gamenya. Cara buatnya gimana? Kita lihat di sini. Tadi sudah lihat inline, kemudian internal. Sekarang kita lihat yang eksternal ya. Jadi script, type, src. Nah, sumbernya ini. Script, folder script, game.js ini ya. Terus di sini di atas ada use strict. Use strict ini untuk memastikan bahwa tidak, kita tuh nggak pakai yang automatically tadi ya, nyatakan variabelnya jadi x sama dengan 5, enggak, tapi pakai let gitu. Cons, kalau ada yang error dia akan ngasih tahu, kamu error, kamu salah gitu, dia akan ngasih tahu. Senang ya kita dikasih tahu. Kemudian ada init, ini adalah fungsi, ya fungsi harus dibuat dong ya, kita buat fungsinya. Init ini untuk mengakses si button tadi kalau diklik ya. Button dokumen, tadi get element by ID, sekarang dokumen get query selector. Ini salah satu juga untuk mengakses elemen HTML ya dengan ID tertentu. Button yang ID-nya start game. Kemudian button itu udah kepilih, kalau on kliknya jalankan fungsi play game. Nah, harus dinyatakan dong. Oke, lihat fungsi play game. Kalau kita lihat tadi yang ini begitu di start, ini adalah prompt ya. Isinya guess the number from 1 to 100, from 1 to 100. Jadi kita user memasukkan angka gitu ya. Ya kan kita udah punya konsep tuh. Jadi ada prompt. Nah, ini prompt yang tulisnya guess number, message tadi pakai backtick ya. Message guess the number from 1 to 100, max-nya 100. Nah, itulah promptnya. Kemudian hasil guess saya disimpan ke dalam variabel guess. Jadi sekarang guess itu udah hasil tebakan saya gitu. Guess pasti dibandingkan dengan answer-nya gitu ya. Gitu. Jika if guess lebih kecil dari answer, answer-nya saya nggak tahu berapa. Answer-nya itu dihasilkan secara random. Nah, cara menghasilkan answer yang random gimana? Kita cari variabel answer. Answer dihasilkan dari fungsi methods random. Loh, berarti harus dinyatakan dong si fungsi random ini, function random. Kita cari fungsi random itu ada di mana di kode ini. Oh, ini. Fungsi random tadi ternyata ini kalian sudah lihat tadi. Menghasilkan nilai 1 sampai 100. Kombinasi antara make random
dikali nilai max tadi 100, max dan min-nya dinyatakan dengan array tadi, kemudian ambil nilai pembulatan ke bawahnya. Jadi random ini dihasilkan antara nilai 1 sampai 100 ternyata. Ya. Kebetulan karena max-nya kita bikin 100 ya. Tadi muncullah nilainya ternyata 88 kalau nggak salah ya. Anggap aja 88. Oke, jika nilai tebakan saya yang 50 lebih rendah dari 88, dia tulisannya akan too low, hey terlalu rendah. Kemudian nilai minimumnya bukan lagi 1, tapi 50 tambah 1. Sini langsung diubah. Jadi 51 sampai 100 sekarang tebakannya. Ngebantu saya. Pilihan saya semakin sedikit. Ya, membantu lah user. Kalau tebakannya tetap 1 sampai 100, maksimalkan 100 kali coba nanti. Bukan jadi permainan lagi ya. Dikerjain namanya itu ya. Permainan tuh selalu ada solusinya, jadi menyenangkan ya. Kemudian else if, nah, jika nilai saya, tebakan saya lebih besar ya kan, tadi terlalu lebih besar dari 88, hey to hide, nilai maksimumnya dikurangi lagi ya. Jadi rentangnya makin kecil sampai akhirnya kepilih. Kalau udah benar, else. Kalau nggak keduanya ini correct. Lakukan ini kan di do while ya. Do, ya, do. Selalu, jadi promnya itu akan selalu muncul. Prom akan selalu muncul. Do terus. Selama, while, jawaban, tebakan masih belum sama dengan answer. Gitu. Itu logikanya. Ya. Nah, itu hari ini. Terima kasih ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, nanti bisa diulang-ulang lagi. Itu dibuka-buka lagi ya. Yang JavaScript tadi banyak sekali yang materi yang harus kalian kuasai itu.